Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ayu Putri Anggriawan, guru bahasa Inggris SMA Negeri 3 Padang. Belajar bahasa adalah tentang bagaimana menguatkan makna kata untuk menyampaikan sebuah pesan. Di tengah perubahan zaman, sebagai guru bahasa Inggris, saya telah mencoba menenun makna baru dalam belajar. Bukan hanya sekedar memahami bahasa Inggris, tetapi menghadirkannya sebagai ruang refleksi, keceriaan, dan kebermaknaan bagi setiap murid. Saya sangat percaya bahwa setiap murid memiliki potensinya masing-masing. Namun, ada beberapa faktor yang membuat mereka kurang percaya diri terhadap kemampuannya. Misalkan, murid mengerti apa yang orang bicarakan menggunakan bahasa Inggris, tetapi tidak tahu bagaimana cara mengungkapkannya. Murid ingin berlatih bahasa Inggris, tetapi tidak punya partner untuk diajak berkomunikasi, baik secara langsung maupun tidak langsung. Ketika pembelajaran, mereka diizinkan untuk menggunakan online dictionary untuk mencari kosakata sulit, namun terkadang mereka lupa diri dan asik bermain dengan gadget mereka. Mereka mampu menjawab soal reading comprehension dan grammar dengan baik, namun sering kesulitan mengaitkan makna teks dengan kehidupan nyata. Mereka juga sering menanyakan, "Miss, saya suka belajar bahasa Inggris. Bagaimana cara saya agar bisa berkomunikasi dengan lancar tanpa memikirkan grammar?" Namun, di lapangan saya masih menemukan murid yang belum menguasai bahasa Inggris dasar, sehingga sulit bagi mereka untuk memahami dan menjawab soal literasi TKA. Dengan pendekatan deep learning dan project-based learning, murid dapat berkomunikasi secara kontekstual dengan masyarakat sekitar dan menghasilkan sebuah video berita. Saya mengembangkan strategi ini dengan sebutan tenunan makna di Nagari EduPlay, transformasi, edukasi, nurturing untuk nalar anak. Tenunan menggambarkan merajut berbagai unsur pembelajaran, nilai, bahasa, teknologi, dan budaya lokal untuk menjadikannya sebagai kesatuan. Sementara, EduPlay memanfaatkan media interaktif seperti Echo of Confidence, Science Word Quiz, Generation Global, serta AI, Word Wall, Padlet, Canva, dan CapCut. Strategi ini menumbuhkan murid yang kolaboratif, kreatif, bernalar kritis, dan komunikatif, serta menekankan pada aspek gemar belajar melalui pengalaman bermasyarakat adalah kunci dari 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Adapun tantangan yang saya hadapi ketika mengimplementasikan aksi tersebut adalah 1. Perbedaan kemampuan murid dalam berbahasa Inggris. 2. Menumbuhkan kepercayaan diri murid untuk berbicara bahasa Inggris. Yang ketiga, mengelola penggunaan teknologi secara positif. Dan yang keempat, menjaga fokus dan komitmen murid selama proyek berlangsung. Pada kegiatan pendahuluan, pembelajaran dimulai dengan berdoa, membaca Al-Quran, memeriksa kebersihan kelas, dan mengingatkan kembali kesepakatan bersama. Untuk membangun daya literasi murid agar murid memiliki pengetahuan tentang topik pembelajaran, saya menyuruh murid menyebutkan satu kata tentang materi yang akan mereka pelajari dan menggunakan kuisis untuk mengecek asesmen awal pembelajaran. Percakapan individual dengan murid membantu saya untuk mengetahui minat dan karakter murid. Sebagai persepsi, saya menayangkan video tentang kenaikan harga bahan pangan di pasar. Murid berdiskusi tentang penyebab dan solusinya, lalu mengembangkan opini menjadi text news item. Prinsip deep learning tampak melalui meaningful learning, karena murid mengaitkan isu nyata dengan makna yang relevan bagi kehidupan mereka. Pada sintek yang pertama dalam PJBL, yaitu menentukan pertanyaan mendasar. Di awal pembelajaran, saya menayangkan beberapa gambar tempat umum. Melalui gambar-gambar ini, saya mengajak murid berpikir kritis tentang masalah yang mungkin terjadi di tempat-tempat tersebut. Pertanyaannya saya susun dalam word wall. Bagi murid yang masih ragu melafalkan kalimat bahasa Inggris, saya hadirkan media Echo of Confidence. Media pembelajaran interaktif ini saya kembangkan melalui penggunaan Canva AI. Di sini saya menuliskan prompt yang sesuai dengan kebutuhan siswa. Aplikasi ini bernama Echo of Confidence, di mana di aplikasi ini murid akan berlatih untuk berbicara dan mendengarkan bagaimana pengucapan dan contoh-contoh ungkapan daily activity. Ada beberapa fitur seperti home, lalu listen and understand, dan try speaking. Dan setelah mereka mencoba dan berlatih, ada encouragement wall. Di sini mereka akan menemukan afirmasi-afirmasi positif jika mereka ingin menambahkan apa yang mereka rasakan. Ada fitur my journey dan
Terakhir adalah My Progress, sejauh mana mereka bisa menyelesaikan latihan speaking yang ada di aplikasi tersebut. Melalui media ini, mereka belajar mendengar pengucapan yang benar, memahami ungkapan sehari-hari, dan memperluas kosakata. Perlahan, rasa percaya diri mereka tumbuh, satu kata demi satu kata. Murid menulis di Google Docs, saya bantu mereka menyempurnakan jawaban dengan ChatGPT, dan ajarkan cara membuat prompt yang tepat untuk melatih daya kritis. Saya mendampingi murid dengan keterbatasan visual, membaca nyaring dan duduk di sebelahnya. Ia cerdas, aktif, dan selalu semangat belajar. Kedua, mendesain perencanaan proyek. Sebelum kegiatan dimulai, saya membagi murid ke dalam kelompok yang heterogen. Beberapa murid dari Ekskul English Club saya tunjuk sebagai guardian, dan mereka berdiri di depan kelas untuk membantu teman-temannya. Proses pembagian kelompok saya lakukan secara adil menggunakan random name picker, sedangkan topik saya gunakan wheel of names. Saat nama mereka muncul di layar, ekspresi teragam melihat. Ada yang senang, penasaran, hingga antusias. Mereka berdiskusi tentang rencana dan langkah-langkah yang akan mereka lakukan. 3. Menyusun jadwal dan pembagian peran. Murid berdiskusi. Ketika ada yang kesulitan, saya memberikan motivasi. Prinsip mindful learning tercipta, murid berkesadaran untuk open-minded dan solutif. 4. Riset di lapangan. Sebelum terjun ke lapangan, saya memberikan penguatan materi news item. Murid menonton referensi berita di YouTube dan berlatih. Ada yang menjadi reporter, pembaca berita, dan lainnya. Sebelumnya, saya memberikan penguatan dengan pemberian aplikasi Bluecat dan Science Word Quest untuk membantu meningkatkan kosakata murid. Murid mengenal kosakata ilmiah dan kontekstual. Di sini, prinsip joyful learning tercipta karena murid bahagia dalam belajar. Selain itu, murid juga dapat berlatih dan bagaimana cara menggunakan kata ilmiah tersebut secara kontekstual. Setelah itu, murid berangkat ke lokasi, mewawancarai masyarakat secara bilingual. Saya memantau lewat sistem blended learning. Ada yang saya dampingi langsung, ada yang lewat video call, dan behind the scenes. 5. Menguji hasil dan umpan balik. Data yang mereka dapat di lapangan diolah dengan CapCut dan Canva. Kemampuan numerasi akan tergambar dalam menyusun struktur teks news item ke video berita, lalu diupload ke YouTube dan teman lain memberikan saran yang membangun. Ini berguna untuk melatih daya kritis murid. Pada tahap akhir, tak lupa saya memberikan penguatan tentang materi yang sudah dipelajari. Langkah terakhir yaitu mengevaluasi pengalaman belajar. Setelah menyelesaikan proyek dan mempublikasikan hasil karya, murid diajak melakukan refleksi terhadap proses belajar yang telah mereka jalani. Pada tahap ini, murid juga mengikuti program Generation Global, yaitu video conference dengan murid dari berbagai negara. Dalam kegiatan tersebut, mereka berbagi hasil riset dan pandangan tentang isu sosial yang mereka temukan di lapangan dengan native speaker secara langsung. Pengalaman ini menjadi wujud nyata dari prinsip deep learning, yaitu meaningful learning. Ketika siswa tidak hanya memahami materi, tetapi juga menemukan makna yang lebih luas dari proses belajar mereka. Sebagai hasil akhir, murid memperoleh sertifikat internasional yang dapat menjadi nilai tambah saat mendaftar ke PTN. Selain itu, saat pembagian rapor, saya meminta siswa membuat ucapan video kepada orang tua mereka, ucapan terima kasih. Video tersebut saya tampilkan di hadapan para orang tua. Bagi murid yang belum mencapai hasil belajar maksimal, sekolah kami memiliki program GPS SATE, yaitu Gerakan Pendampingan Siswa 1 Jam Terakhir. Dalam program ini, kepala sekolah, wakil kurikulum, guru BK, dan guru mata pelajaran berkolaborasi memberikan bimbingan khusus agar murid mendapatkan pendampingan belajar yang lebih intensif dan bermakna. Strategi ini menciptakan ruang interaksi bermakna bagi murid untuk berlatih berbicara bahasa Inggris tanpa takut salah, menyampaikan ide, menceritakan pengalaman, dan menanggapi situasi nyata. Saya Zahroni MPD, Kepala SMA Negeri 3 Padang, mengapresiasi dan telah melihat pendekatan pembelajaran yang digunakan oleh guru kita, Ibu Ayu, di mana tenunan makna di nagari digital ini telah terinspirasi dari pembelajaran mendalam dan memberikan dampak pemaknaan dan memuliakan siswa. So when I learning with Miss Ayu, I feel so happy because when I studying with Miss Ayu, I get the chance to interact with many people outside the school, like from the sellers and also the locals from my city. Cara mengajar Miss Ayu yang menyenangkan membuat Zarka menjadi lebih mudah memahami pelajar yang diberikan. Sehingga Zarka menjadi lebih percaya diri.
Strategi yang dilakukan oleh Miss Ayu tentang pemanfaatan lingkungan dan teknologi sangat berdampak luar biasa terhadap murid. Dan saya pun terinspirasi tentang hal yang dilakukan oleh Miss Ayu. Demikian.